Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kasnadi, SPDI MPD, guru di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Kyai Haji Ahmad Dahlan, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 IAIN Laksmawe. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, akan menampilkan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam materi periodisasi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya semangat pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya. Baik, silakan untuk kelas siapkan. Ista'il al-qiyam. Ista'il salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Addu'a tadi. Meningkatkan pemahaman nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Sekarang suaranya ya. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, belajar itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai generasi bangsa, generasi Islam. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa materinya? Sampai masih ingat? Silakan. Tentang Khulafaur Rasyidin atau periode Madinah? Ya, dakwah periode Madinah.
Silakan. Lagi. Menyembah berhala, benar? Membunuh bayi perempuan, perbudakan. Ya, agama yang diyakini oleh masyarakat Madinah Islam atau Yahudi, Nasrani, Paganisme. Ya. Siapa yang tahu apa itu agama Paganisme? Ya, agama yang menyembah benda-benda. Baik, untuk hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang priorisasi ulama Rasyidin. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah membaca buku tentang ulama Rasyidin? Raka, ya. Gimana itu Raka? Ulama Rasyidin di sekolah. Di Purwos. Oke, bagus ya. Jadi ulama Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat yang terpilih menjadi khalifah. Pada hari ini tujuan pelajaran kita ini dia silakan dilihat. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita harus dapat menjelaskan definisi ulama Rasyidin dan mengidentifikasi usaha dan prestasi ulama Rasyidin serta dapat menunjukkan sifat keteladanan dari ulama Rasyidin. Adapun model pembelajaran kita yaitu model cooperative learning yaitu TGT. Apa itu TGT? Singkat? Tim game. Nanti hari ini kita akan bermain game, ya. Bagaimana keseruannya? Nanti akan kita laksanakan ya. Baik, sebelum kita bermain game, ya, saya sedikit akan menyampaikan materi dulu. Silakan kita lihat di slide layar. Ini adalah kita konsep ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama itu tentang definisi ulama Rasyidin. Yang kedua proses pengangkatan ulama Rasyidin. Yang ketiga prestasi dan usaha ulama Rasyidin. Dan yang keempat sifat keteladanan dari para ulama Rasyidin. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama definisi ulama Rasyidin. Definisi ulama Rasyidin, sementara Rasyidun artinya adalah petunjuk. Ya, jadi sahabat-sahabat yang memang dapat petunjuk dari Allah. Karena kalau kita lihat ya, sahabat Rasulullah itu banyak ya. Ya, siapa yang tahu siapa saja sahabat Rasulullah? Ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Waqqas, banyak ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita lihat banyak sahabat Rasulullah, tapi hanya 4 orang yang mendapat petunjuk ya sebagai khalifah atau presiden yang menggantikan Nabi dalam beberapa itu secara bahasa. Yang kedua secara istilah, ulama Rasyidin itu adalah pemimpin umat Islam pengganti. Maksudnya pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Masing-masing khalifah itu mereka punya prestasi, punya usaha ya selama mereka menjabat sebagai khalifah. Yang pertama kita lihat dulu Abu Bakar. Abu Bakar itu dipilih secara musyawarah. Siapa yang memilih? Umar, Islam dan para sahabat. Berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? 2 tahun. Ya, selama 2 tahun Abu Bakar berhasil ya atau usaha prestasi Abu Bakar yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Siapa tahu apa itu kaum murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua memberantas nabi palsu. Masih ingat siapa itu nabi palsu? Masih ingat namanya Ustaz? Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Dan yang ketiga adalah memerangi kaum yang ingkar zakat. Ya, karena zakat itu adalah wajib bagi kita umat Islam. Ya, zakat yang wajib itu adalah zakat fitrah ya. Itu wajib dikeluarkan. Dan juga pengumpulan Al-Qur'an. Ya, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, banyak sahabat-sahabat yang telah wafat. Maka atas ide Umar bin Khattab supaya Al-Quran itu dituliskan. Yang dituliskan, maka dikumpulkanlah sahabat yang masih
pada masa inilah muncul yang namanya Baitul Mal. Masih ingat apa itu Baitul Mal? Tempat pengumpulan harta. Ini adalah usaha yang paling fenomenal ya, dan masih dirasakan manfaatnya oleh umat Islam sampai hari ini. Sudah berapa abad, juta tahun lamanya. Ya, usaha penetapan kalender Hijriah yang ditetapkan oleh umat masih dirasakan oleh umat Islam sampai hari ini. Baik, selanjutnya yang ketiga, khalifah siapa?
dilihat dari video yang kita tayangkan ini. Silakan ke belakang ya. Rasakan sudah dibaca itu dengan di bawah. Masa Khalifah berlangsung selama 30 tahun. Cukup lama ya. Nah, oke. Terus sedikit tayangan video tentang ulang poros ini. Baik, sekarang kegiatan kita akan diskusi kelompok. Ya. Setelah itu nanti kita akan bermain game. Ya. Turun tim game. Oke, setelah nanti diskusi kelompok, kita akan bermain game dengan model PDD ya. Baik, sekarang kita akan membuat kelompok dulu. Oke, silakan berhitung. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke. Baik, silakan. Sudah kita hitung jadi berdasarkan nomor urut. Kelompok 1 keluar di tangan. Kelompok 1. Kelompok 1 bentuknya seperti ini. Maka kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Mengisi daftar KPD. Ya. Lembar ya, KPD. Ada beberapa pertanyaan yang harus diisi dalam KPD ini. Ya, silakan didiskusikan jawabannya. Ya, didiskusikan. Oke, silakan kelompok 1 diskusikan. Ya, silakan. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Silakan didiskusikan.
buat dalam bentuk game. Karena namanya adalah IGT ya, in-game tournament. Nanti kelompok yang berhasil menjawab soal dengan benar dan jumlahnya sesuai dengan yang diminta, maka dia yang didapatkan sebagai pemenang. Siap pemain? Siap pemain? Sekarang berbaris ke kelompok. Kembali ke tempat semula. Pertama kita lihat kelompok 1. Kelompok 1 berhasil menjawab 6 pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 2 berhasil menjawab 6 pertanyaan. Kelompok 3 berhasil menjawab 6 pertanyaan. Kelompok 4 juga 6 pertanyaan. Sekarang kita lihat kebenaran dari jawabannya masing-masing. Oke, kita lihat dulu kelompok siapa nama yang menurut berapa? Betul itu punya? Salah. Yang menurut siapa? Abulugo. Yang menurutnya menurut Ali. Salah ya. Kelompok 4 yang betul 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Yang menang pertama juara 1 adalah kelompok 1. Yang juara 2 kelompok 3. Yes. Baik, silakan kelompok 1 ke depan. Hadiah kepada kelompok pemenang juara 1. Silakan kelompok. Ya, tengok kamera. Oke. Selamat untuk kelompok 1. Yang juara 2 kelompok 3. Oke. Silakan. Oke. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baik, selanjutnya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru. Ya, seru ya. Asik. Masih semangat belajar ya? Baik, terakhir siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar tentang khulafa rasyidin yang berarti 2, khulafa khalifah yang berarti pengganti, dan rasyidin yang adalah yang memberi petunjuk. Yang terpilih terdiri dari 4 orang. Ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman. Balik. Usman Ali. Ya. Setiap dari mereka memiliki usaha dan prestasi yang sampai sekarang dapat kita rasakan sebagai umat Islam generasi ini. Salah satunya adalah kualifikasi Al-Quran dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum
Ya, baik, selanjutnya ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita akan adakan tes formatif. Ya, silakan dijawab. Oke, baik. Silakan siap kumpulkan. Oke, selesai semuanya ya. Nah, jadi kegiatan kita alhamdulillah sudah selesai hari ini. Belajar kita lagi belajar di asrama ya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi pahami? Baik, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membaca